A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang makna dari khalifah sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Tentu kita memahami bahwa maksud daripada khalifah di situ, yang dimaksudkan di situ adalah umat manusia. Dan sekali lagi, makna daripada khalifah secara bahasa artinya pengganti atau wakil, yang menggantikan posisi orang sebelumnya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita singgung ada dua pendapat berkenaan tentang khalifah di sini. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada pendapat yang pertama meyakini bahwa manusia sebagai khalifah artinya bahwa manusia sebagai pengganti dari bangsa jin yang hidup sebelumnya. Jadi sebelumnya bahwa alam semesta ini atau bumi ini dihuni oleh bangsa jin, dan kemudian saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam sebagai manusia yang pertama, maka Adam tersebut menggantikan posisi, menjadikan khalifah atau menggantikan posisi bangsa jin tersebut. Ini pendapat yang pertama yang tentunya tidak bisa kita terima. Pendapat yang kedua meyakini bahwa khalifah yang dimaksud adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa manusia itu sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, atau sebagai manifestasi wujud Tuhan di muka bumi ini. Mungkin kita tidak asing lagi dengan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi? Ada yang meyakini bahwa bahwa semua manusia ini adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sebagai pengganti atau sebagai wakil Allah di muka bumi ini, yang artinya bahwa ini diartikan secara makna, secara umum, artinya seluruh manusia termasuk saya dan Anda adalah khalifah Allah di muka bumi, yang artinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Artinya bahwa manusia sebagai penanggung jawab untuk memelihara segala yang ada di muka bumi ini. Semua wujud atau semua yang ada di alam semesta ini semuanya diserahkan. Allah menyerahkan semua yang ada di alam wujud ini kepada umat manusia, supaya umat manusia memelihara dan mengatur apa yang ada ini. Semua yang ada ini semuanya Allah persiapkan untuk umat manusia. Ini makna khalifatullah. Ketika kita mengartikan bahwa kita pahami bahwa yang namanya khalifah Allah itu adalah manusia secara keseluruhan. Tapi kita bisa melihat dalam banyak ayat, salah satunya ayat yang menyebutkan bahwa ternyata manusia dalam tanda kutip gagal sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan baik itu di laut ataupun di darat, yang mana kerusakan itu berakibat dari apa? Dari ulah tangan umat manusia. Di sini kita katakan bahwa dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah yang memilih seluruh manusia sebagai khalifahnya, yang mana ditugaskan untuk menjaga, untuk memelihara alam semesta ini, untuk mengatur alam semesta ini, ternyata alam semesta ini dirusak oleh umat manusia.
Ini makna dari yang pertama. Apakah semua manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi? Ada yang mengatakan jawabannya iya dengan makna yang tadi kita telah sebutkan. Ada juga yang mengartikan tidak. Ada juga yang meyakini bahwa yang dimaksudkan di sini adalah makna secara khusus, yang artinya bahwa tidak semua manusia, hanya sebagian manusia, hanya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua umat manusia sebagai khalifah, hanya sebagian saja. Dan apa dalil dari pendapat ini? Dari ayat setelahnya yang menyebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan juga ayat selanjutnya qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Dua ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ayat pertama menyebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Adam seluruh asma. Dan yang kedua adalah qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ajarilah para malaikat-malaikat tersebut. Artinya di sini bahwa Adam yang pada saat itu sebagai khalifah, dia mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia bukan cuma diajarin oleh Allah, tapi dia juga diperintahkan oleh Allah untuk mengajari para malaikat, untuk menjadikan perantara antara malaikat dengan Tuhan. Sehingga ketika pertanyaannya apakah semua manusia sebagai khalifah, nyatanya tidak akan mungkin, tidak. Ya tidak akan mungkin semuanya akan menjadi khalifah. Kenapa? Karena tidak semua manusia diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang menjadi perantara antara Allah dengan malaikat. Hanya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian manusia-manusia tersebut mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu untuk mengajarkan para malaikat atau dia sebagai perantara antara Allah dengan para malaikat. Tentunya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkenaan tentang ilmu yang dimiliki oleh imam yang hak, bahwa kita sudah membuktikan bahwa mereka imam yang hak adalah manusia-manusia yang mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan ketika kita menyebutkan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, artinya bukan semua manusia, tapi hanya sebagian dari umat manusia, yang mana umat manusia itu adalah yang mendapatkan pelajaran langsung oleh Allah. Dan kita sudah membuktikan bahwa imam yang hak itu mendapatkan pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan dari khalifah dalam ayat itu adalah al-imam yang hak. Dan ayat itu mengatakan inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan, artinya yang memilih imam yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita pastikan dan dapat kita buktikan bahwa kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah selain dia harus ma'sum, yang kedua adalah dia harus dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan berkenaan tentang kriteria yang harus dimiliki oleh seorang imam. Selanjutnya, pembahasan yang ingin kita bahas adalah apakah imam yang hak ini dengan dua kriteria yang tadi kita telah sebutkan, apakah ada di setiap zaman, termasuk zaman kita saat ini? Apakah imam yang hak yang tadi sudah kita sebutkan kriterianya, apakah masih ada pada zaman hari ini? Tentu kita jawab iya dan harus ada. Masih ingat dengan hadis yang kita bahas di awal pertemuan dulu, ketika Rasulullah SAW bersabda, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah.
riwayat ini atau hadis ini menyebutkan kata zamanihi, menunjukkan bahwa imam harus ada di setiap zaman. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, berarti harus ada imam di setiap zaman. Mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis ini tentunya menuntut kita untuk mengenal imam yang hak, ya. Menuntut kita untuk mengenal imam yang hak, dan sekali lagi kata zamanihi menunjukkan bahwa imam yang hak itu ada di setiap zaman. Andaikan misalkan di zaman ini kita tidak ada imam yang hak, andai kata sudah tidak ada lagi imam yang hak yang memiliki kriteria maksum dan pilihan Allah saat ini, maka sekali lagi bagaimana mungkin kita mampu untuk menjalankan hadis tersebut? Mustahil kita akan mampu untuk menjalankan hadis tersebut. Ketika hadis itu ada, maka konsekuensinya adalah bahwa Allah harus menyiapkan imam yang hak di setiap zaman. Karena kalau tidak ada, bagaimana kita akan menjalankan hadis tersebut? Selanjutnya, kita bisa melihat dalam dalil yang lain, dalam ayat yang mungkin juga sudah kita bahas. Ketika katakan inni ja'iluka linnasi imama dalam surat Al-Baqarah ayat 124, atau dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita mempelajari kaidah dalam bahasa Arab, kata ja'ilun itu menunjukkan arti atau menggunakan isim fa'il. Yang mana isim fa'il ini menunjukkan arti apa? Menunjukkan arti apa? Bimanzilatil mudhari. Yang menunjukkan arti bagaimana fi'il mudhari'nya, yang berarti yufidud dawam wal istimrar, yang menunjukkan arti dawam, yang menunjukkan arti terus menerus atau istimrar, continue. Allah tidak mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah yang mengartikan dulu aku menjadikan khalifah, enggak. Tapi ketika menggunakan kata ja'il, ketika menggunakan kata isim fa'il dalam bahasa Arab disebutkan bahwa itu menunjukkan bahwa Allah akan continue, Allah akan terus menerus menjadikan imam, menjadikan khalifah di muka bumi ini. Inni ja'iluka linnasi imama. Berarti imam itu akan selalu ada di setiap zaman. Mengapa? Karena di situ menggunakan isim fa'il yang berarti dawam wal istimrar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita bisa membuka dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan sampai ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Shadaqallahul aliyul azim. Wa idz qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Di sini sebetulnya bukan ayahnya ya, abihi di sini diartikan paman. Dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku bara'ah, sungguh aku berlepas tangan dari apa yang kalian sembah. Artinya mereka itu kan tentunya menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim berlepas tangan, aku nggak mau tanggung jawab, aku nggak mau ikut-ikut bahwa kalian itu telah menyembah berhala. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali jika engkau menyembah fatarani, yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka Allah akan memberikan petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan dia akan menjadikannya sebagai kalimah baqiyah, kalimat yang tersisa, fi akibihi, pada zuriyah-zuriyahnya atau pada orang-orang setelahnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang kalimatul baqiyah tadi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini yang ingin kita bahas adalah
kalimah baqiyah di sini. Apa makna kalimah baqiyah? Kalimah baqiyah secara bahasa tadi adalah kalimat yang tersisa. Dan para mufassir menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kalimah baqiyah adalah kalimat tauhid. Yang dimaksud dengan kalimah baqiyah adalah kalimat tauhid. Yang artinya bahwa dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akan ada dari zuriyahnya Nabi Allah Ibrahim yang berpegang teguh, yang selalu berpegang teguh kepada siapa? Kepada kalimat tauhid. Jadi kemarin yang sudah kita bahas bahwa zuriyah Nabi Ibrahim dipecah menjadi dua. Ada yang zalim dan ada yang baik, kan kita katakan demikian. Nah, yang baik ini siapa? Yang baik yang dikatakan dalam Al-Quran yang baik ini adalah manusia-manusia yang berpegang teguh kepada tauhid, yang kepada kalimat tauhid. Kita ketahui bahwa, dan kita sudah bahas bahwa apa makna dari kata tauhid, bahwa tauhid bukan hanya tidak menyekutukan Allah, bahwa makna daripada tauhid adalah maksum, bahwa makna dari kata tauhid adalah kita mengesahkan Tuhan dari segala aspeknya, bukan hanya dalam zatnya saja, tapi juga dalam hal ibadahnya. Dalam hal ketika kita tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Artinya kalau seandainya kita melakukan sebuah kemaksiatan sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, pada saat itu kita telah menyekutukan Allah, yang artinya kita tidak bertauhid. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada zuriyahnya Nabi Ibrahim yang mana dia berpegang teguh kepada kalimat tauhid, yang artinya dia tidak akan pernah menyimpang dari kalimat tauhid, yang artinya mereka adalah manusia-manusia yang tidak akan mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebuah kemaksiatan. Karena kita bahas bahwa kemaksiatan adalah bagian dari kemusyrikan. Sekali lagi, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita ada sekelompok manusia dari zuriyahnya Nabi Ibrahim yang dia adalah manusia-manusia yang maksum, dan ini dilengkapi atau dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang mana didukilkan dalam kitab Kifayatul Athar halaman 86. An Abi Hurairah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulihi azza wa jal wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi akibihi. Dari Abi Hurairah berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sebuah firman Allah yang mengatakan wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi akibihi. Apa jawabannya? Qala ja'alal imamata fi Uqbil Husain alaihi salam yakhruju min sulbihi tis'ah minal a'immah wa minhum mahdi hadhil ummah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ja'alal imamata, yang dimaksud dengan kalimatun baqiyah adalah Allah menjadikan imamah pada generasi atau pada orang yang pada generasi dari keturunan Al-Imam Husain alaihissalam yakhruju min sulbihi, yang mana mereka keluar dari sulbinya tis'ah minal a'immah, 9 imam, dan salah satu dari 9 imam itu adalah Mahdi hadhil ummah, Al-Imamil Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa imam ada di setiap zaman. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun dari zuriyah Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid itu akan ada di setiap zaman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.